Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Siwi dan teman-teman Rombel H. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Devi Milasari, NIM 9359, Anna Arfiani, NIM 9360, Indah Ayu Hapsari, NIM 361, dan Tri Wulandari NIM 9362. Nah, dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang perbedaan statistika parametrik dan non-parametrik serta aplikasinya. Di sini kami akan membahas tentang statistika parametrik. Nah, pengertian statistika parametrik adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Statistik parametrik memiliki keterbatasan penggunaan jenis data, yaitu minimal menggunakan data interval dan rasio. Jenis uji statistik parametrik. Ada 5 jenis. Yang pertama, uji T, yaitu menguji signifikansi dalam satu atau dua kelompok sampel. ANOVA, menguji signifikansi perbedaan dua rata atau lebih. Ada regresi dan korelasi, menguji hubungan antar variabel, dan analisis jalur, menguji hubungan sebab akibat yang didapatkan melalui kajian teori yang telah dirumuskan. Kelebihan statistik parametrik. Yang pertama, tidak perlu dilakukan pengujian terhadap parameter populasi karena sudah dianggap memenuhi syarat. Yang kedua, data observasi dianggap saling bebas dan diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan varian yang homogen. Asumsi-asumsi yang rumit tersebut membuat pengujian menggunakan metode parametrik dapat diandalkan akurasinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anna. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Devi. Kekurangan statistik parametrik. Yang pertama yaitu populasi harus memiliki varian yang sama. Tentu hal ini merupakan hal yang sulit karena kenyataannya semua varian dari populasi tidak diketahui. Yang kedua, variabel-variabel yang diteliti terbatas hanya untuk jenis data dengan skala paling tidak adalah interval dan rasio. 3. Distribusi populasi harus diketahui berdistribusi normal. Jika belum diketahui, tentu harus dicari terlebih dahulu menggunakan uji normalitas. Yang kedua, statistika parametrik. Pengertian statistika non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensia yang tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Umumnya, validitas pada statistika non-parametrik tidak tergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi. Jenis-jenis uji statistik non-parametrik. Yang pertama, non-parametrik, sampel atau deskriptif, meliputi uji binominal, uji chi-kuadrat, sampel, dan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Yang kedua, non-parametrik, sampel berpasangan, meliputi uji MC-Neymar, uji Wilson. Yang ketiga, non-parametrik dua sampel independen, uji Mann-Whitney, uji median. Keunggulan statistik non-parameter. 1. Mudah dilakukan karena tidak membutuhkan asumsi normalitas. 2. Secara umum, metode perhitungan yang digunakan tidak menggunakan perhitungan matematik yang rumit. Yang ketiga, pengujian hipotesis dilakukan secara langsung pada data nyata. Yang keempat, karena data umumnya bersifat kualitatif, sehingga terkadang tidak dibutuhkan jenjang atau urutan.
5. Data juga digunakan untuk kelompok populasi berdistribusi normal sebagai uji pembanding statistik parametrik. Kelemahan statistik non-parametrik akan disampaikan oleh Mbak Indah Ayu Hapsari. Baik, terima kasih Mbak Ana untuk waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Ana. Kelemahan statistik non-parametrik yang pertama yaitu pengujian dengan menggunakan metode statistik non-parametrik seringkali mengabaikan beberapa informasi. Yang kedua, kemampuan uji metode statistik non-parametrik tidak sekuat metode parametrik. Yang ketiga, hasil uji metode statistik non-parametrik tidak dapat digunakan untuk mengestimasi karakter populasi. Yang keempat, tidak melibatkan parameter populasi dalam uji hipotesis. Yang kelima, skala yang digunakan bersifat lebih lemah. Yang keenam, asumsi pada metode statistik parametrik tidak dipenuhi. Kemudian perbedaan statistik parametrik dan non-parametrik. Distribusi dari data yang digunakan, biasanya distribusi data yang diperlukan adalah distribusi normal. Yang kedua, memerlukan jenis data bersifat metrik atau kuantitatif. Data yang digunakan hanya data dalam bentuk data interval atau rasio. Yang ketiga, biasanya jumlah data yang digunakan lebih atau sama dengan 30 data berukuran besar. Sebab data yang lebih atau sama dengan 30 diasumsikan mengikuti teorema limit pusat atau central limit teorema. Kemudian statistik non-parametrik, yang pertama tidak memerlukan asumsi distribusi sehingga sebaran data bebas. Yang kedua memerlukan data metrik atau kuantitatif, data yang digunakan bisa dalam bentuk data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Yang ketiga atau yang terakhir, biasanya jumlah data yang digunakan kurang dari 30. Pengaplikasian statistika parametrik. Penerapan penggunaan statistik parametrik biasanya diaplikasikan pada metode uji Z atau 1 atau 2 sampel, uji T, 1 atau 2 sampel, korelasi, Pearson, perancangan percobaan 1 atau 2, by ANOVA parametrik, dan lain-lain. Next. Pengaplikasian statistik non-parametrik. Penggunaan statistik non-parametrik dapat diuji melalui jenis data nominal dan ordinal. Penerapan statistik non-parametrik juga biasanya banyak dijumpai di kasus-kasus penelitian ilmu sosial. Contoh metode yang dipakai dalam pengolahan data statistik non-parametrik adalah chi-square test, korelasi Spearman, probabilitas Fisher, Wilcoxon test, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya akan disambung oleh Mbak Triwulandari. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Aya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik non-parametrik harus digunakan untuk situasi sebagai berikut. 1. Jika ukuran sampel sangat kecil hingga distribusi data tidak mendekati normal, dan jika tidak ada asumsi yang bisa dibuat tentang bentuk distribusi populasi yang jadi sampel besar. Yang kedua, jika menggunakan data ordinal, yaitu data-data yang diperingkatkan atau disusun dalam urutan. Yang ketiga, jika digunakan data nominal, yaitu data-data yang dapat diklasifikasikan dalam bentuk data kategori, kemudian bisa dihitung frekuensinya. Selanjutnya, pedoman penggunaan statistik non-parametrik. Pedoman penggunaan statistik non-parametrik dibagi menjadi 3. Yang pertama, pedoman statistik non-parametrik uji 1 sampel. Jumlah data 1, maka menggunakan analisa univariat.
Jika jumlah data lebih dari 2 menggunakan analisa multivariat. Jenis data. Data nominal atau ordinal atau interval atau rasio berdistribusi tidak normal menggunakan statistik non-parametrik. Interval atau rasio distribusi normal menggunakan statistik parametrik. Jumlah sampel. 1, maka lihat tujuannya. 2 atau lebih, lihat modul lain. Tujuan. Jika uji satu sampel menggunakan uji binomial dan range. Jika uji keselarasan menggunakan uji T-square dan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, pedoman statistik non-parametrik uji 2 sampel. Jumlah data 1, maka menggunakan analisa univariat. Jika jumlah data lebih dari 2, menggunakan analisa multivariat. Jenis data, nominal atau ordinal, atau interval atau rasio berdistribusi tidak normal menggunakan statistik non-parametrik. Interval atau rasio distribusi normal menggunakan statistik parametrik. Jumlah sampel. 2, maka lihat hubungan antara sampel. Bukan 2 atau 1 atau lebih dari 3, lihat modul lain. Hubungan antar sampel. Bebas, maka menggunakan uji binomial dan uji range. Berhubungan menggunakan uji Wilson, uji Chain, uji McNemar, uji marginal homogeneity. Yang ketiga, pedoman statistik non-parametrik uji lebih dari 2 sampel. Jumlah data 1, maka menggunakan analisa univariat. Lebih dari 2 menggunakan analisa multivariat. Jenis data nominal atau ordinal atau interval atau rasio berdistribusi tidak normal, maka menggunakan statistik non-parametrik. Interval atau rasio distribusi normal, maka menggunakan statistik parametrik. Jumlah sampel. 3 atau lebih melihat hubungan antar sampel. 1 atau 2, maka lihat modul lain. Hubungan antar sampel. Bebas, maka menggunakan uji Kruskal-Wallis, uji median, dan uji Johnshire-Treptra. Berhubungan, maka menggunakan uji Feynman, uji konkordansi Kendall, dan uji Shosran. Beberapa uji non-parametrik yang digunakan sebagai pengujian alternatif uji parametrik. Deskriptif menggunakan statistik uji biominal, run test, goodness of Kolmogorov-Smirnov 1 sampel. Komparatif menggunakan statistik uji 2 sampel berhubungan, uji McNemar, Wilson sampel berpasangan. Uji tanda 2 sampel independen menggunakan uji median Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov jauh sampel, Watt-Wolffius kasus lebih dari 2 sampel independen menggunakan uji T-square, uji media Kruskal-Wallis. Selanjutnya asosiatif menggunakan statistik uji koefisien kontingensi C koefisien untuk tabel 22, rang Spearman, uji korelasi Kendall, Shaw, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan pada sesi diskusi di forum Elena. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.